Berhenti bentar, coba dengerin baik-baik suara beresik di dalam kepala lu. Detik ini juga, apa lu nggak ngerasa jijik terus-terusan dikibulin sama ego lu sendiri yang katanya pengen ngelindungin dan bikin lu sukses, tapi nyatanya malah bikin lu makin sekarat, overthinking nggak karuan dan mati pelan-pelan di dalam kamar. Lu tuh sering banget bangga dilabeli jiwa terpilih, ngerasa punya misi besar di semesta ini. Tapi realitanya, setiap malam lu cuma turun kasta jadi pecundang yang gemeteran nahan sesek di dada, kalah telak sama skenario-skenario sampah yang bahkan gak pernah dan gak akan pernah kejadian nyata di hidup lu. Coba pikir deh, sampai kapan sih lu mau biarin otak lu sendiri berubah jadi mesin pembunuh karakter paling brutal yang pelan-pelan ngerampas masa depan, energi, dan kewarasan lu? Padahal faktanya semua penderitaan berat itu cuma halusinasi murahan yang lu kasih makan tiap hari. Udah deh, lu tuh sebenarnya bukan lagi berjuang atau bertahan hidup. Lu tuh cuma lagi nyiksa diri sendiri karena lu terlalu pengecut buat ngelepasin hal-hal yang emang udah di luar kendali lu. Kalau lu emang masih doyan jadi tawanan di dalam sangkar pikiran yang kuncinya, padahal udah lu pegang sendiri, mending lu skip dan tutup video ini sekarang juga. Tapi kalau lu ngerasa udah cukup gila dan bener-bener muak, terus pengen ngeliat gimana semesta bakal berbalik tunduk ngelayanin lu pas lu berhenti maksa keadaan, dengerin baik-baik apa yang bakal gua bongkar setelah ini. Tapi sebelum kita bedah tuntas gimana cara ngelepasin beban itu, gua mau lu janji satu hal sama gua. Tonton sampai detik terakhir. Kenapa? Karena di akhir video nanti gua bakal bocorin satu benda pelindung sederhana yang bisa lu bawa kemana-mana buat ngejaga frekuensi lu tetap bersih dari gangguan yang suka nempel di pikiran lu. Serius, ini rahasia kecil yang bikin gua tetap tenang meski dunia lagi kacau balau. Nah sekarang, coba deh lu absen dulu di kolom komentar. Tulis gua siap lepas kalau lu emang udah bener-bener capek sama drama di kepala lu. Gua pengen tahu seberapa banyak dari kita yang mau bangkit bareng-bareng hari ini. Pesan satu, kenapa perang pikiran itu sia-sia? Lu pernah nggak sih malam-malam pas dunia udah sepi, lu malah ngerasa berisik banget? Lu lagi rebahan, tapi di dalam kepala lu itu kayak ada medan perang yang gak ada habisnya. Ada suara yang terus-terusan nyalahin lu. Ada suara yang nakut-nakutin lu soal besok. Dan lu di sana berusaha sekuat tenaga buat ngebantah suara itu. Lu argumen, lu lawan pakai logika, lu coba buat berpikir positif dengan cara maksa. Tapi jujur deh sama gua, makin lu lawan, suaranya makin kenceng kan? Kenapa sih lu masih hobi banget ngasih panggung buat drama yang sebenarnya nggak butuh penonton? Bayangin deh, pikiran lu itu sebenarnya cuma kayak bayangan di tembok. Makin lu kejar, ya dia bakal makin lari ngejauh. Lu mau pukul sekencang apapun, tangan lu cuma bakal nembus udara karena bayangan itu nggak punya raga. Lu nggak bakal bisa nyakitin sesuatu yang nggak nyata. Tapi masalahnya, selama ini lu malah milih jadi tentara yang pakai zirah lengkap, bawa pedang, terus nebas angin di dalam kepala lu sendiri. Lu capek, lu keringetan, lu luka-luka, padahal musuhnya nggak pernah ada. Lu sadar nggak? Kenapa perang ini mustahil buat lu menangin? Ya karena musuh yang lu lawan itu sebenarnya ekor lu sendiri. Lu lagi muter-muter kayak kucing yang berusaha gigit ekornya. Kelihatannya sibuk, tapi sebenarnya lu cuma lagi ngetawain kewarasan lu sendiri. Lu nggak bisa menang kalau lu sendiri yang jadi lawannya.
Lu cuma bakal bikin diri lu babak belur tanpa pernah ada piala di garis finish. Jadi, buat apa lu terus-terusan jadi jenderal di perang yang lu ciptain sendiri? Satu-satunya cara buat menang adalah dengan satu langkah sederhana, tapi paling berat buat ego lu. Berhenti peduli dan turunin pedang lu sekarang juga. Karena pas lu berhenti ngelawan, musuh lu itu bakal hilang dengan sendirinya. Karena dia cuma hidup dari perhatian yang lu kasih. Pesan 2, hal yang bikin pikiran lu jadi penjara paling kejam. Sebelum lu mutusin buat keluar, lu harus berani buka mata dulu. Coba lihat sekeliling lu. Tembok yang bikin lu ngerasa sesek itu sebenarnya lu sendiri yang susun batanya satu-satu tanpa lu sadari. Kita sering banget ngerasa jadi korban keadaan. Padahal sebenarnya kita sendiri yang lagi masang borgol di tangan kita. Terus kuncinya kita telan sendiri. Coba deh, lu raba hati lu. Ada nggak duri ini yang diam-diam lagi nancep dan bikin lu berdarah? Pertama, ekspektasi yang kelewat batas. Lu ngerasa semesta ini kayak pelayan restoran yang harus nganterin pesanan lu detik ini juga. Pas realita nggak sesuai sama mau lu ngamuk, lu kecewa, lu ngerasa dikhianatin sama Tuhan. Lu lupa kalau semesta punya ritmenya sendiri. Lu maksa bunga buat mekar di musim dingin, ya jelas yang lu dapet cuma patah hati. Kedua, lu selalu bawa bangkai masa lalu. Jujur deh, kenapa sih lu hobi banget bawa sampah dari kejadian tahun lalu atau kegagalan sebulan yang lalu, terus lu sajiin lagi di atas meja makan lu hari ini? Lu hirup baunya, lu rasain lagi sakitnya. Ya jelas hidup lu bau dan gak enak buat dijalanin. Lu gak bakal bisa ngerasain segernya hari ini kalau tangan lu masih sibuk meluk erat loka yang udah lama harusnya lu kubur. Ketiga, lu haus banget sama pengakuan. Lu tuh kayak lagi nari di atas panggung, tapi mata lu gak fokus ke tarian lu, malah sibuk ngeliatin ekspresi penonton yang bahkan gak kenal siapa nama asli lu. Lu biarin orang asing yang megang kendali atas kebahagiaan lu. Lu capek nyenengin semua orang, padahal diri lu sendiri lagi teriak minta tolong di dalam pojokan karena gak pernah lu dengerin. Keempat, lu ketakutan sama bayangan masa depan. Lu tuh aneh, lu udah sibuk nyari payung dan nangis-nangis. Ketakutan bakal ada badai, padahal langit di atas kepala lu lagi cerah benderang. Lu nyiptain monster di masa depan yang sebenarnya belum tentu lahir. Lu ngerusak momen indah hari ini cuma buat nyiapin kesedihan yang lu karang-karang sendiri di kepala. Dan yang terakhir, kebiasaan membandingkan. Lu ngeliat pencapaian orang lain, terus lu ngerasa jadi orang paling gagal sedunia. Lu ngerasa tertinggal, lu ngerasa udah telat. Padahal lu lupa, setiap jiwa itu punya garis start yang beda dan jalur lari yang beda juga. Masa iya lu mau bandingin ikan yang lagi belajar berenang sama burung yang lagi belajar terbang? Nggak nyambung, man. Lu cuma bakal bikin jiwa lu capek tanpa alasan yang jelas. Pesan 3, tanda kalau jiwa lu udah capek banget sama drama di kepala. Kadang jiwa lu itu sebenarnya udah teriak minta tolong, tapi suara berisik di kepala lu terlalu kenceng sampai lu nggak bisa denger apa-apa lagi. Jiwa itu nggak kayak mulut yang bisa ngomong langsung. Dia bakal ngasih kode lewat badan lu, lewat rasa yang nggak nyaman di dada lu. Kalau lu ngerasain hal-hal ini, tolong berhenti sebentar dan dengerin. Ini bukan sekadar capek biasa. Ini kode keras kalau sistem di dalam diri lu udah bener-bener overload. 1, lu sering ngelamun kosong. Lu pernah nggak sih lagi di tengah keramaian, lagi nongkrong atau lagi kerja,
Tapi tiba-tiba pandangan lu kosong. Badan lu emang ada di sana. Lu mungkin masih bisa senyum tipis, tapi nyawa lu rasanya melayang entah kemana. Lu ngerasa kayak lagi nonton film tentang hidup lu sendiri, tapi lu nggak bisa pegang kendali. Lu ngerasa asing, lu ngerasa nggak napak di bumi. Itu tandanya jiwa lu lagi berusaha kabur, karena dia udah nggak kuat nahan beban di dalam sana. 2, bangun tidur malah makin capek. Ini yang paling nyebelin kan? Lu udah tidur 8 jam, 10 jam. Tapi pas mata lu melek, rasanya badan lu kayak abis dipukulin orang sekampung. Kenapa? Karena pas badan lu rebahan, otak lu malah kerja rodi. Lu tidur tapi pikiran lu tetap lari maraton, nyusun skenario buruk, ngerapiin rasa takut. Lu nggak pernah bener-bener istirahat karena lu nggak pernah bisa matiin saklar di kepala lu. 3, sabar lu tipisnya kayak tisu dibagi 2. Lu jadi gampang banget kesulut gara-gara hal sepele. Hal kecil yang harusnya bisa lu ketawain, sekarang malah bikin lu pengen meledak atau pengen nangis seketika. Itu bukan karena lu jahat atau emosian, tapi karena wadah sabar di dalam diri lu udah penuh banget sama sampah pikiran. Sampai 1 tetes air aja masuk, semuanya langsung tumpah berantakan. Lu udah nggak punya ruang lagi buat toleransi. 4, lu ngerasa terisolasi di tengah kerumunan. Ini rasa yang paling perih. Lu punya temen, lu punya keluarga, tapi di dalam hati lu ngerasa nggak ada satu orang pun yang benar-benar paham seberapa berat beban yang lagi lu panggul di pundak. Lu ngerasa kayak hidup di planet yang berbeda. Lu mau cerita tapi takut nggak dimengerti. Akhirnya lu milih diem dan nelen semuanya sendirian sampai dada lu kerasa sesek banget. Dan yang terakhir, hal yang lu suka sekarang kerasa hambar. Dulu mungkin lu seneng dengerin musik, hobi gambar, atau sekadar jalan-jalan sore. Tapi sekarang semuanya kayak nggak ada rasanya. Hambar. Lu ngelakuin hobi lu cuma karena kebiasaan, bukan karena lu ngerasain percikan bahagia lagi. Pas kegembiraan lu mulai hilang, itu tandanya energi kehidupan lu udah habis, cuma buat ngelayanin drama di kepala lu sendiri. Sedih banget kan? Lu kehilangan diri lu sendiri demi sesuatu yang bahkan nggak nyata. Pesan 4, kebohongan yang sering dibisikin sama pikiran lu sendiri. Lu harus sadar satu hal, pikiran lu itu adalah penipu paling ulung yang pernah ada. Dia itu sutradara film horor paling jenius yang pernah lu kenal. Dia pinter banget ngerangkai kata, nyiptain suasana mencekam, dan bikin skenario paling buruk, cuma biar lu tetap diem di tempat, tetap lemah, dan nggak punya nyali buat melangkah. Dia nggak mau lu bebas, karena kalau lu bebas, dia nggak punya power lagi buat ngatur lu. Jadi mulai sekarang, tolong jangan pernah telen mentah-mentah kalau dia mulai bisikin kalimat-kalimat sampah ini. Pertama dia bakal bilang, lu nggak bakal mampu. Ini bohong banget. Coba deh lu inget-inget lagi, berapa banyak badai yang udah lu lewatin sendirian. Berapa kali lu mikir ini akhir dari segalanya, tapi nyatanya besoknya lu masih bisa bangun dan jalan lagi. Lu itu penyintas, man. Lu udah pernah naklukin gunung yang jauh lebih tinggi dari kerikil yang ada di depan lu sekarang. Pikiran lu cuma lagi pura-pura lupa sama kekuatan yang sebenarnya lu punya. Kedua, bisikan tentang semua orang bakal ninggalin lu. Ini adalah taktik paling kotor buat bikin lu ngerasa sendirian dan gak berharga. Pikiran lu pengen lu jadi budak rasa takut, biar lu terus-terusan minta maaf sama dunia, biar lu terus-terusan haus sama validasi orang lain. Dia pengen lu ngerasa kecil,
supaya dia bisa terus nindas lu. Ingat, satu-satunya orang yang gak boleh ninggalin lu, ya lu sendiri. Selama lu ada buat diri lu, dunia mau pergi pun gak bakal bisa ngebunuh jiwa lu. Ketiga, dia bakal nakut-nakutin lu kalau waktu lu udah habis. Lu ngerasa telat, lu ngerasa udah terlalu tua, atau udah terlalu banyak gagal buat mulai lagi. Dengerin gua, selama jantung lu masih berdetak, selama oksigen masih masuk ke paru-paru lu, itu artinya semesta masih ngasih lu izin buat tempur. Peluang itu nggak pernah bener-bener tutup. Yang tutup itu cuma mata lu karena terlalu fokus ngeliatin pintu yang udah kekunci di belakang. Keempat, dia bakal nge-label lu kalau lu adalah produk dari kesalahan lu. Dia bakal terus muter rekaman dosa-dosa lama lu, kegagalan lu, atau kebodohan yang pernah lu lakuin. Tapi lu bukan sampah itu, man. Kesalahan itu cuma bab di dalam buku, bukan judul bukunya. Itu pengalaman yang harusnya bikin lu lebih bijak, bukan malah jadi borgol yang bikin lu nggak bisa jalan. Lu bukan apa yang lu lakuin di masa lalu, lu adalah apa yang lu pilih buat jadi hari ini. Dan yang terakhir, kebohongan paling jahat. Bahagia itu cuma buat orang lain. Lu mulai mikir kalau nasib lu emang ditakdirkan buat menderita, sementara orang lain di luar sana berhak ketawa. Itu racun. Bahagia itu bukan hadiah lomba yang cuma dikasih buat pemenang. Bahagia itu hak lahir lu sebagai jiwa yang hidup di bumi ini. Itu milik lu. Itu bagian dari diri lu. Jangan pernah kasih izin pikiran lu buat ngerampas hak itu cuma gara-gara dia lagi pengen main drama melankolis. Pesan 5. Cara lepas agar semesta yang ambil alih masalah lu. Nah, sekarang gua mau buka rahasia besarnya. Banyak orang salah paham. Mereka pikir ngelepasin itu artinya kalah, nyerah, atau pasrah, jadi pecundang. Enggak, man. Lepas itu adalah tindakan paling berani yang bisa lu lakuin. Pertama, lu harus belajar amati tanpa menghakimi. Lu tahu nggak sih, pikiran buruk itu sebenarnya cuma kayak iklan lewat di YouTube. Lu nggak perlu emosi, lu nggak perlu marah-marah sama iklannya. Lu tonton aja tanpa lu klik, tanpa lu tanggapin. Nanti juga dia hilang sendiri. Pas ada pikiran, duh, gue bakal gagal nih. Ya udah, biarin aja pikiran itu lewat. Jangan diajak debat. Anggap aja itu cuman angin lalu yang nggak punya power apa-apa kalau nggak lu kasih perhatian. Kedua, tarik diri lu balik ke titik sekarang. Pikiran lu itu hobi banget lari ke masa lalu atau lompat ke masa depan. Pas lu ngerasa mulai melayang, coba deh sadari lantai yang lagi lu injak. Rasain kerasnya, rasain dinginnya. Sadari udara yang masuk ke hidung lu. Lu harus sadar kalau satu-satunya hal yang nyata di dunia ini adalah detik ini juga. Masa lalu udah mati, masa depan belum lahir. Yang ada cuman lu dan napas lu sekarang. Di titik ini, lu aman. Ketiga, lakuin pasrah total atau surrender. Ini bagian yang paling melegakan. Coba deh sekali-kali lu jujur sama diri sendiri dan bilang, oke, gua bener-bener gak tahu solusinya gimana. Gua buntu dan gua titip masalah ini ke semesta. Pas lu ngomong gitu dengan tulus, lu sebenarnya lagi buka pintu biar bantuan dari atas bisa masuk. Selama tangan lu masih ngegenggam erat masalah itu, semesta nggak bisa bantu apa-apa karena tangan lu penuh. Lepasin, biar semesta yang kerja. Keempat, berhenti. Jadi sutradara buat semuanya. Lu capek karena lu pengen ngatur gimana orang harus bersikap ke lu, gimana cuaca besok,
Atau gimana hasil kerja keras lu harus keluar. Lu pengen jadi sutradara buat hidup yang skenarionya bukan lu yang tulis. Kurangi kontrol lu. Biarin hidup mengalir apa adanya. Lu cuman aktor, lakuin peran lu sebaik mungkin. Soal gimana akhir ceritanya, itu urusan yang di atas. Percaya deh, plot twist dari semesta itu selalu lebih indah dari rencana lu. Dan yang terakhir, balikin fokus lu ke hal-hal kecil dengan kasih. Pas kepala lu berisik, cara paling ampuh buat bungkam, dia adalah dengan gerakin badan lu. Cuci piring, siram tanaman, atau sekadar jalan kaki sambil ngerasain angin. Lakuin hal-hal sederhana itu dengan penuh cinta. Pas lu fokus sama gerakan tangan lu, fokus sama apa yang lu sentuh, pikiran lu nggak punya ruang lagi buat bikin drama. Keajaiban itu seringnya muncul di sela-sela kesederhanaan yang lu syukuri. Pesan Nesmem, keajaiban yang datang saat lu berhenti maksa keadaan. Pernah nggak lu ngebayangin apa yang terjadi kalau seandainya lu berhenti narik tali yang udah bikin tangan lu berdarah-darah? Pas lu bener-bener rilis, pas lu berhenti perang dan bilang ya udah, disitulah keajaiban mulai kerja. Semesta itu kayak radio, man. Selama ini lu dapet suara kresek-kresek karena frekuensi lu penuh sama gangguan emosi. Tapi pas lu tenang, lu bakal kaget lihat gimana hidup tiba-tiba berubah jadi begitu kooperatif sama lu. 1. Lu bakal ketemu kebetulan yang terencana. Lu tahu nggak rasanya pas lu butuh bantuan tiba-tiba ada teman lama yang telepon, atau pas lu lagi buntu nyari solusi, tiba-tiba lu lihat tulisan di jalan atau video yang ngasih jawabannya. Itu bukan kebetulan, itu adalah sinkronisitas. Pas lu nggak maksa, semesta punya ruang buat nganterin orang-orang dan peluang yang tepat ke depan pintu lu, persis di waktu yang lu butuhin. Semuanya jadi kerasa pas aja. 2. Ada ketenangan yang nggak masuk akal. Ini keajaiban yang paling mahal harganya. Masalah di dunia nyata mungkin belum semuanya kelar. Cicilan mungkin masih ada, atau tantangan kerjaan masih numpuk. Tapi anehnya, hati lu nggak goyang. Lu ngerasa kayak lagi duduk di tengah badai, tapi lu punya perlindungan yang bikin lu tetap hangat dan tenang. Orang-orang bakal bingung lihat lu tetap santai di tengah kekacauan, padahal lu cuma lagi nikmatin kedamaian yang udah lu temuin di dalam diri. 3. Inspirasi lu bakal pecah banget. Selama ini, otak lu macet karena lu paksa buat mikir terus-terusan. Pas lu kasih dia istirahat, pas lu berhenti berisik, tiba-tiba, boom, ide-ide berlian, solusi-solusi jenius yang selama ini sembunyi, pada muncul sendiri. Lu jadi lebih kreatif, lebih tajam, karena sekarang sih nggak ada lagi sampah pikiran yang nutupin jalan masuknya inspirasi dari ilham yang maha kuasa. 4. Rezeki lu mulai ngucur lebih lancar. Coba deh pikir, rezeki itu kayak air. Kalau selangnya lu tekuk-tekuk pakai rasa khawatir, takut, dan curiga, ya airnya mampet. Pas lu ngelepasin semua ketakutan itu, lu sebenarnya lagi meluruskan selang rezeki lu sendiri. Lu nggak lagi nolak kebaikan semesta dengan vibrasi lu yang rendah. Tiba-tiba ada aja jalan keluar, ada aja proyek masuk, atau ada aja rezeki dari arah yang nggak pernah lu sangka-sangka sebelumnya. Dan yang terakhir, vibe lu berubah total. Ini yang paling kerasa di lingkungan sosial. Lu bakal sadar kalau orang-orang yang auranya negatif atau toksik bakal mulai menjauh dengan sendirinya tanpa perlu lu usir. Kenapa? Karena frekuensi lu udah beda, man. Lu udah nggak nyambung lagi sama drama mereka. Sebaliknya, orang-orang yang satu frekuensi, yang positif, yang frekuensinya tinggi, bakal mulai ketarik masuk ke lingkaran hidup lu. Lu jadi magnet buat kebaikan.
Cuma gara-gara lu mutusin buat berhenti jadi magnet buat penderitaan. Pesan 7. Satu kalimat sakti untuk mengunci kedamaian hati. Sampai di titik ini, mungkin lu masih nanya, tapi gimana kalau nanti masalahnya datang lagi? Gimana kalau gue lupa cara ngelepasinnya? Gue mau kasih lu satu senjata pamungkas. Satu kalimat yang kalau lu ucapin dengan bener-bener tulus dari lubuk hati paling dalam, dunia yang tadinya kerasa berat bakal langsung rontok bebannya seketika. Kalimat ini adalah mantra buat ego lu yang sok tahu itu. Biar dia diem dan biarin keajaiban kerja. Kalimatnya adalah, gua nggak butuh tahu gimana caranya. Gua cuma perlu percaya kalau semuanya udah selesai dengan indah. Coba deh lu resapi pelan-pelan kalimat itu. Selama ini, yang bikin lu stres itu apa sih? Ya karena lu ngerasa harus tahu caranya. Lu ngerasa harus punya rencana A sampai Z. Lu ngerasa harus megang kendali penuh atas hari esok. Dan pas lu nggak tahu jalannya, lu panik. Pas lu bilang, gua nggak butuh tahu gimana caranya, lu sebenarnya lagi bilang ke ego lu, berhenti sok jagoan, lu itu terbatas. Dan pas lu lanjutin dengan, gua cuma perlu percaya kalau semuanya udah selesai dengan indah, lu lagi narik realita masa depan yang sukses ke detik ini juga. Lu nggak perlu lihat tangganya buat naik ke lantai atas. Lu cuma perlu percaya kalau tangganya ada di sana. Kalimat ini adalah pengunci. Ini adalah cara lu bilang ke semesta kalau lu udah selesai dengan urusan keraguan. Pakai kalimat ini tiap kali lu ngerasa dadu hidup lagi nggak memihak lu. Dan lihat gimana hati lu bakal langsung tenang kayak air telaga di pagi hari. Semuanya beneran udah selesai dengan indah. Lu cuma tinggal jalanin aja perannya. Oke, sesuai janji gua tadi, benda pelindung yang gua maksud itu sebenarnya nempel di badan lu, yaitu napas kesadaran. Tapi cara pakainya beda. Kapanpun pikiran lu mulai ngajak perang lagi, cari posisi tegak, taruh tangan lu di dada, terus tarik napas dalam-dalam sambil bayangin cahaya murni masuk ke sel-sel tubuh lu. Pas lu buang napas lewat mulut, bayangin semua beban dan sampah pikiran itu keluar dan hancur. Terus bilang pelan, lepas. Ulangi 3 kali sampai lu ngerasa enteng. Itu adalah benda pelindung paling sakti, karena itu adalah cara lu terhubung langsung sama Sang Pencipta. Lu nggak butuh apa-apa lagi di luar sana. Makasih udah bertahan sampai detik ini. Ingat ya, lu itu jiwa terpilih. Lu nggak dipilih buat menderita. Lu dipilih buat jadi bukti kalau kedamaian itu nyata. Gua tunggu cerita perubahan lu di kolom komentar. Gua sayang lu semua. Sampai ketemu di video berikutnya.